Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, datang lagi di ruang tayang Anda. Mantap. Kita silahkan kepada Bung Kameramen membacakan berita-beritanya. Bismillah. Terima kasih Bung Alfian. Ini ada dari Detik News 6 November 2022. Judulnya Reuni Relawan Ahok, Dias Hendro Priyono, jangan campurkan politik dan agama. Waduh, Ahoker emang begini Bung Alfian di seluruh dunia. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Ya betul, buat lo ya. Kita akan sampai kepada semua penjelasan buat pemirsa. Andaikan pemirsa seorang muslim, maka dalam Islam itu ada kejelasan yang sangat jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalimat singkat dalam sebuah ayatnya bahwa yang namanya Al-Qur'an itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya kalau ada relawan dari orang tertentu, calon tertentu, silakan saja berpendapat. Tapi itu bukan pedoman kita. Nah, pedoman kita adalah Allah dan Rasulnya. Betul. Pedoman kita, para tetua kita masa lalu. Dan itu tidak menjadi hal yang terlarang dan dilarang. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya pilihan untuk berpolitik tidak membawa-bawa agama, ya nggak apa-apa. Yang nggak suka agama kan siapa? Kita udah tahu. Komunis. Nah, kan kita udah tahu. Nah, jadi kalau kita yang beragama, ya kita menjadikan spirit, moral, pandangan-pandangan. Bahkan kalau untuk Islam itu jelas ada filosofi syariat dalam konteks kafah. Kita tidak akan pernah bergeser di situ. Yang penting kita bertarung secara konsepsional, secara konstitusional. Ya jadi lagi-lagi mungkin pendapat-pendapat seperti ini ini mah pendapat recehan lah ya, pendapat kecil-kecilan dan enteng-enteng aja. Yang penting buat kita harus confidence. Betul. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, ya kita harus pede dengan apa yang kita yakini dan itu adalah hak kita. Setuju. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dalam Islam ada yang namanya itu sumuliyatul syariatul Islam, ketotalitasan dalam beramal. Islam mengajarkan bagaimana cara makan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara bertamu, bagaimana cara bertetangga. Jadi sistem kehidupan way of life dalam Islam itu memang ada pedomannya dan selama ini dianggap biasa saja kok, wajar-wajar saja. Jadi please, kita berpolitik dengan menggunakan identitas. Saya Alfian Tanjung menganjurkan kepada saudara-saudara yang beragama Islam, mari tanyakan apa pedoman Islam dalam berpolitik, begitu. Cocok Bung Alfian. Yang kafir juga nggak usah takut ya, beridentitas aja dengan agamanya. Ya kalau di agamanya nggak diajarin cara berpolitik ya mungkin belum sempurna ajarannya. Nah, Bung Alfian, Bung Alfian kan tadi sampaikan bahwa ini memang opini-opini rendahan ya Bung Alfian tentang jangan campurkan politik dan agama. Tapi faktanya Bung Alfian, ini sering disuarakan oleh mereka Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, kenapa mereka rajin sekali menggunakan kalimat ini untuk menjebak pemilih-pemilih Muslim? Itu satu Bung Alfian. Nah, kedua, dengan adanya reuni relawan Ahok, apakah Ahok akan maju lagi jadi gubernur DKI Jakarta, Bung Alfian? Saya punya pikiran yang bergerak secara cepat bersamaan. Menurut saya, kenapa mesti sering melarang-larang menghubung-hubungkan agama itu tersirat ketakutan. Kalau sampai terjadi kesadaran yang meluas, maka kesadaran ini membuat kalau gitu pakai agama nggak ada larangan, nggak ada pasalnya, nggak ada tabnya, nggak ada apa-apa, memang nggak ada. Coba-coba aja larang. Ini kan saya bilang PKI lo ya, larang-larang agama lo ya. Nah, kalau ada reuni relawan Ahok kita terima aja. Jadi kalaupun nanti ada reuni 212 biasa saja gitu. Ini artinya ketika ada reuni relawan Ahok ya kita kan 212 itu kan sebagai antitesis daripada keberadaan orang yang satu itu. Gak bisa, makanya ada itu udah jelas ibu maling. Saya ngomong jujur, ibu maling, nggak boleh. Catat namanya, saya catat semua. Ibu maling, kalau udah ambil uang dulu baru belanja. Catat semua teleponnya, saya foto tokonya semua, kita penjarain. Catat tokonya semua, sama dia semua penjarain aja. Ya kan? Jadi kalau relawan-relawan dia berkumpul untuk mempertegas simpatiknya kepada orang tersebut, maka
orang-orang yang tergerak dalam barisan 212 juga berhak untuk mengadakan reuni. Iya. Lalu Anda mau bilang salah di mana? Jangan belum udah mau melarang, nggak boleh, nggak ada surat izin. Lah undang-undangnya udah jelas ada, yang namanya aksi, unjuk rasa, penyampaian pendapat di depan umum, cukup memberitahu saja menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Iya. Jadi artinya tidak ada hal yang diperdebatkan bahwa acara kita nanti para pemirsa tanggal 2 bulan Desember kita akan langsungkan reuni 212 Siap. untuk edisi akhir tahun. Semoga dipersiapkan, masih ada 1 atau 2 minggu ke depan. Begitu Bung Kameramen. Ini belum belum terjawab mungkin pertanyaan Yang mana saya, tuh? Bang Yang Fian. mana Soal dengan adanya reuni ini artinya apakah bisa diduga Ahok mau maju lagi Bung Alfian di Saya DKI, kan udah sempat bilang kalau pemirsa mendengar beberapa forum yang saya menyampaikan ini kelihatannya ada kode-kode berwarna merah-merah, belang-belang, warna-warni bahkan merah-merah nih. Kelihatannya si Engkoh ini memang pengen maju lagi. ngebet engkau. Ngebet. Soalnya dia belum kesampean. Panggil, gue jelasin semua. Gue bukain tai-tai semua itu seperti apa. Oh, tunggu. Kayak kita sedang live, Pak Ahok. Gak apa-apa, dia orang tahu yang baik, gue bilang. Kita kayak begitu. Kalau yang baik apa, kotoran? Silakan. Mungkin bisa Kalau lebih baik diperhalus. namanya kok. Bisa lebih diperhalus, Ya. Pak Gubernur DKI Jakarta dengan segala hormat. Lu baik, gue. Mau bilang apa? Oh, cara live gue itu. Jadi kalau tadi Bung Kameramen menanya bagaimana apakah kalau ketika ada reuni relawan Ahok untuk maju lagi, yes, nggak akan ada yang melarang. Tapi jangan kira Anda akan menang kembali karena kami akan bersama Allah dan seluruh para ulama akan bersama untuk persoalan ini. Iya. Nah, Bung Alfian, tapi saya nggak setuju dengan kalimat Bung Alfian akan menang kembali. Emang dia pernah menang, Bung Alfian? Ya, benar. Emang dia pernah menang? Enggak dong, Ya, Bung dia Alfian. akan ikut lagi. Nah, iya. Nah, Bung Alfian, ini menarik Bung Alfian. Tapi mungkin untuk akhir sesi dibacaan berita kali ini, Bung Alfian, apa nih? Oh ya, tapi saya mau respon sedikit dulu. Kan Bung Alfian tadi sedikit membandingkan ada reuninya relawan Ahok dan ada reuni 212. Ya mungkin reuni 212 dihalang-halangi karena yang hadir tidak terbendung, Bung Alfian. Nah, untuk pertanyaan di akhir sesi ini, Bung Alfian, anggaplah Ahok maju lagi, Bung Alfian, jadi gubernur. Nah, ini kan banyak juga nih warga Betawi, warga Jakarta yang nonton channel Bung Alfian. Apa nih semangat Bung Alfian atau warning Bung Alfian untuk warga Jakarta, Bung Alfian? Warga Jakarta, kita punya waktu kurang lebih 2 tahun. Mari kita ramaikan majlis-majlis taklim. Kita ramaikan dialog-dialog grup-grup WA. Mari kita buat tema-tema pengajian politik, partisipasi politik, politik dalam Islam, relasi politik, akhlak politik, dan bentuk-bentuk kajian yang menyadarkan kita politik itu adalah hak yang menyatu dalam diri seorang manusia. Yeah. Artinya pesan dari saya, warga Jakarta, mari kita siap dengan gembira, bersemangat untuk memenangkan calon yang akan membela kepentingan aspirasi kaum Jakarta, kaum Muslim, kaum pribumi. Betul. Dan kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa di Bacain Berita edisi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.